Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaim Diana Lisa dari NIM P3317424623. Nah, yang pertama, sistem pernafasan. Apa sih itu sistem pernafasan? Nah, di sini saya akan sharing-sharing ilmu terkait sistem pernafasan pada manusia. Untuk pengertiannya sendiri, sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, apa saja sih organ pernafasan dalam tubuh manusia? Nah, organ dalam sistem pernafasan manusia terdiri satu yaitu hidung atau nama lainnya yaitu nasal atau naso. Yang kedua yaitu faring, nama lainnya yaitu teka. Dan yang ketiga yaitu laring atau bisa disebut sebagai pangkal tenggorokan. Yang keempat yaitu trakea berupa batang tenggorokan. Yang kelima bronki, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, dan yang kedelapan paru-paru. Di sini saya akan mengupas satu persatu organ dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung ini dibatasi oleh tulang-tulang rawan sehingga mampu melakukan gerakan elastis dan mekanisme ini berhubungan dengan perlindungan alami tubuh serta memudahkan jalannya udara untuk keluar dan masuk. Untuk hidung ini, udara pernafasan masuk melalui lubang hidung menuju ke rongga hidung yang dilengkapi oleh silia dan selaput lendir. Gunanya silia dan selaput ini yaitu untuk menyaring debu, melekatkan kotoran. Pada silia dan selaput lendir ini terdapat rambut hidung untuk mengatur suhu udara pernafasan maupun menyelidiki adanya bau udara. Untuk selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau bisa disebut sebagai esofagus, saluran pernafasan atau batang tenggorokan, dan saluran ke rongga hidung. Untuk faring ini, mekanisme menelan dan bernafas diatur sedemikian rupa dengan katup epiglotis dan gerakan laring ke atas sewaktu menelan sehingga saluran ke rongga hidung tertutup dan rapat. Maka faring ini tuh akan bekerja ketika proses kita menelan, maka faring akan bekerja agar tidak terjadi penabrakan yang menyebabkan terjadinya kesedak. Untuk selanjutnya yaitu laring. Pada bagian laring terdapat glotis dan epiglotis yang terdiri dari tulang rawan yang akan bergerak ke atas sehingga menutup saluran nafas pada saat menelan makanan. Nah, dalam laring terdapat selaput suara yang tergantung diatur oleh 1000 otot sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Keras lemahnya suara yang ditentukan oleh aliran udara yang lewat selaput suara. Nah, pada laring ini terdapat bagian pita suara pada manusia. Untuk selanjutnya yaitu trakea. Trakea merupakan salah satu organ berbentuk huruf U yang terletak di bagian tengah leher hingga rongga di antara paru-paru. Untuk trakea ini, mekanisme menelan dan bernafas itu diatur sedemikian rupa dengan katup epiglotis dan gerakan laring ke atas sewaktu menelan sehingga saluran ke rongga hidung tertutup rapat. Terdiri dari 3 lapis sel yaitu lapisan epitel berupa bersilia dan berlindir, dan lapisan tulang rawan yang dengan otot polosnya, dan lapisan terluarnya yaitu terdiri dari jaringan ikat.
Selanjutnya yaitu bronki dan bronkiolus. Bronki ini merupakan percabangan dari trakea dan akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Pada bagian sebelah kiri bercabang 2 dan sebelah kanan bercabang 3. Paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan. Nah, selanjutnya yaitu percabangan bronki atau disebut sebagai bronkiolus. Merupakan cabang halus dari bronki. Dinding bronkiolus itu bersifat tipis dan tidak bertulang rawan maupun bersilia. Bronkiolus akan bercabang dan berakhir membentuk suatu kantung yang disebut alveolus. Untuk alveolus sendiri merupakan gelembung-gelembung halus yang diselubungi oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui difusi. Untuk dinding alveolusnya sangat elastis dan dilapisi dengan membran tipis. Hal ini untuk memudahkan proses difusi gas ke dan dari kapiler darah. Untuk selanjutnya nih yaitu paru-paru. Paru-paru jumlahnya 2 buah yang terletak di rongga dada. Paru-paru tersusun dari kumpulan alveolus yang dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Jadi pembungkus paru-paru itu disebut pleura. Selaput dalam paru-paru itu disebut pleura atau versellaris atau pleura paru-paru, dan selaput sebelah luar disebut pleura atau parietalis atau pleura dinding rongga. Nah, untuk manusia sendiri itu bernafas, menghirup oksigen dan udara bebas dan membuang karbon dioksida di lingkungan. Proses ini terjadi pada paru-paru, tepatnya di alveolus. Nah, selanjutnya yaitu berupa macam-macam pernafasan. Berdasarkan organ yang terlibat dalam inspirasi dan ekspirasi, maka mekanisme pernafasan dibedakan atas 2 macam. Untuk inspirasi merupakan proses menghirup udara, sedangkan ekspirasi yaitu proses mengeluarkan karbon dioksida. Untuk macam-macamnya terdiri dari 2 yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Untuk pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk atau mukulus interkostalis. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai tersebut. Untuk inspirasi otot, inspirasi pada pernafasan dada. Inspirasi itu proses melakukan pernafasan atau menghirup oksigen. Yang pertama yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi. Pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat. Nah, pada saat tulang rusuk terangkat, rongga dada akan membesar. Nah, pada rongga dada yang membesar ini, tekanan udara di dalam rongga dada itu mengecil. Udara dari luar dapat masuk. Nah, terjadilah proses inspirasi pada pernafasan dada. Untuk selanjutnya yaitu ekspirasi. Ekspirasi sendiri yaitu proses mengeluarkan karbon dioksida. Untuk pernafasan dada, mekanismenya yaitu berupa otot antar tulang rusuk melakukan relaksasi. Nah, untuk otot tulang rusuk sudah melakukan relaksasi, maka tulang rusuk kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam rongga dada akan membesar dan udara yang ada di dalam rongga dada tersebut akan keluar. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam pernafasan berupa pernafasan perut. Nah, untuk pernafasan perut ini adalah pernafasan yang mekanismenya melibatkan otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada.
Terdapat dua mekanisme, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Untuk mekanismenya pada proses inspirasi yaitu otot diafragma berkontraksi. Nah, pada otot diafragma sudah berkontraksi, maka diafragma akan mendatar. Setelah diafragma mendatar, rongga dada akan membesar. Pada saat rongga dada membesar, maka tekanan pada rongga dada akan menjadi kecil sehingga memacu udara luar untuk masuk. Nah, yang kedua yaitu proses ekspirasi pada pernafasan perut. Mekanismenya yaitu otot diafragma akan berelaksasi. Setelah itu diafragma kembali ke posisi semula, lalu rongga dada mengecil. Nah, pada rongga dada yang mengecil itu terdapat tekanan pada rongga dada tersebut akan lebih besar sehingga memacu udara yang ada di rongga dada keluar dari paru-paru. Untuk selanjutnya yaitu volume udara pernafasan. Yang pertama yaitu volume tidal. Volume udara dengan pernafasan. Biasanya volumenya sekitar 500 cc. Untuk yang kedua yaitu volume udara cadangan inspirasi atau inspiratory reservoir volume atau udara komplementer. Volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi. Nah, biasanya volume udaranya itu sekitar 1500 cc. Untuk yang ketiga yaitu volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi. Biasanya jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan sebesar 1500 cc. Untuk yang keempat yaitu volume residu. Volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi atau melakukan pengeluaran udara pada paru-paru itu besarnya sebesar 1000 cc. Selanjutnya yaitu kapitalis vital paru-paru. Volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin, yaitu volume udara sebesar 3500 cc. Untuk selanjutnya yaitu volume total paru-paru. Untuk volume total paru-paru ini merupakan volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin, yaitu besarnya 4500 cc. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan sendiri dalam keadaan normal itu kita dapat bernafas 16 sampai 24 per menit. Untuk frekuensi pernafasan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima yaitu aktivitas tubuh. Selanjutnya yaitu proses oksigenasi. Untuk proses oksigenasi ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama yaitu ventilasi paru-paru, merupakan pengaturan inspirasi dan ekspirasi udara antara atmosfer dengan alveolus. Yang kedua yaitu difusi. Difusi ini yaitu proses pertukaran gas antara darah pada kapiler paru-paru dengan alveolus. Dan yang ketiga yaitu transportasi. Proses transportasi oksigen ke sel-sel yang membutuhkan melalui darah dan mengangkut karbon dioksida sebagai sisa metabolisme ke kapiler paru-paru. Selanjutnya yaitu gangguan pernafasan. Nah, di sini terdapat berbagai macam gangguan pernafasan. Yang pertama yaitu flu. Flu adalah gangguan pernafasan oleh virus influenza yang bisa terjadi pada hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Gejalanya yaitu pilek, sakit, tenggorokan bersin-bersin, demam, kadang disertai batuk.
Yang kedua yaitu asma. Asma adalah penyakit peradangan kronik yang menyebabkan masalah pernafasan. Penyakit pernafasan ini terjadi saat saluran nafas menyempit karena meradang atau tersumbat oleh lendir. Gejala asma biasanya napas berbunyi atau menging, batuk, dan sesak nafas. Untuk yang ketiga atau disebut paling pada tahu semua ya. Untuk yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TBC adalah menyaring paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacteria tuberculosis meliputi batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, biasanya bercampur lendir atau darah. Berat badan turun, tidak nafsu makan, lemas, kelelahan, demam, dan gejala yang paling khas adalah berkeringat di malam hari. Untuk yang selanjutnya yaitu gangguan pernafasan berupa pneumonia atau radang paru-paru. Di dalam organ paru-paru kita terdapat alveolus atau kantung udara. Ketika terjadi infeksi maka alveolus akan meradang dan berisi darah atau lendir. Penyebab gangguan pernafasan ini bisa karena infeksi virus atau rhinovirus, bakteri, Streptococcus pneumonia, dan Legionella pneumophila atau berupa jamur pneumocystis, Gyrophactis, dan Cryptococcus. Untuk yang kelima yaitu emfisema. Emfisema sendiri adalah kerusakan pada alveolus hingga elastisitanya berkurang. Akibatnya fungsi kantung udara ini untuk menyalurkan udara jadi berkurang sehingga oksigen dalam darah juga ikut berkurang dan terjadi penumpukan karbon dioksida dalam darah. Untuk yang keenam yaitu sementara yaitu bronkitis atau kronis, yaitu terjadi saat lapisan atau saluran napas teriritasi dan meradang sehingga menjadi bengkak dan menyempit. Akibatnya produksi lendir menjadi berlebihan dan penderita sulit bernafas. Untuk yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini terjadi ketika sel-sel yang mengalami kerusakan akibat menghirup bahan kimia berbahan uranium, arsenik, nikel, dan lain-lain dalam jangka panjang. Ini juga termasuk pada perokok. Pada kondisi yang lebih parah, kanker atau tumor paru-paru juga dapat menyebabkan kelenjar getah bening, tulang, dan otot dan hati. Gejala umumnya yang terjadi itu biasanya berupa batuk, sesak nafas, mengi atau napasnya berbunyi, terus nyeri dada, kelelahan, dan penurunan berat badan secara signifikan. Nah, ini adalah bagian-bagian pada paru-paru berupa trakea, bronchioles tuber, bronchus, bronchiolus, dan banyak lagi. Nah, ini adalah slide selanjutnya, yaitu berupa kesimpulan pada sistem pernafasan yang telah saya sampaikan. Untuk sistem pernafasan pada manusia merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Nah, sistem pernafasan bagian yang sangat vital yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronchiolus, paru-paru, dan alveolus. Terdapat proses pernafasan dari dua macam pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut dengan cara ekspirasi maupun inspirasi. Terdapat macam-macam volume pernafasan, serta terdapat frekuensi pernafasan, serta beberapa gangguan pernafasan yang terjadi pada kehidupan manusia.
Inilah tadi merupakan hasil dari presentasi saya terkait sistem pernafasan pada manusia. Saya, Zaindiana Holisa, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang kurang Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.